Halo, good morning my student. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, namun ada yang berbeda karena untuk materi ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2. Nah, untuk kompetensi dasar 3.2 ini kita membutuhkan buku paket, yaitu buku paket 2B ya, 2B yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan mengenai materi hari ini. Oke? Pada kompetensi dasar 3.2 yang akan kita bahas adalah tentang keberagaman benda. Nah, sebelumnya Miss akan sebutkan dulu beberapa benda yang ini sering kalian gunakan atau sering kalian temui dalam sehari-hari. Jadi kalian harus tahu dulu, oh ini namanya benda. Oke, Miss berikan contohnya ya. Untuk yang sering kita temui yaitu buku, pensil, atau pakaian yang sedang kalian pakai. Lalu ada meja, kursi, lemari, tempat tidur, lantai, ada lagi piring, sendok, gelas. Itu adalah beberapa benda yang sering kalian temui dan juga sering kalian gunakan. Nah, untuk membedakan benda-benda tersebut, kita membutuhkan 3 hal. Apa aja? Benda-benda itu dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, yaitu berdasarkan teksturnya. Dan yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Dan yang terakhir berdasarkan wujudnya. Kita bahas ya. Untuk pembahasan pertama ini yang akan kita bahas mengenai tekstur benda. Nah anak-anak, apa sih yang disebut dengan tekstur? Tekstur adalah kasar dan halus suatu benda. Nah, Miss akan memberikan beberapa contoh benda-benda yang memiliki permukaan halus dan permukaan kasar. Untuk contoh benda yang memiliki permukaan halus, yang pertama yaitu pakaian. Coba sekarang kalian sentuh pakaian kalian, kalian raba pakaian dan juga celana kalian. Kalian raba bagaimana permukaannya, halus atau kasar? Halus ya. Nah, itu contoh dari permukaan halus yang pertama. Benda yang kedua, contoh yang kedua yaitu ada kaca atau cermin di dalam kamar kalian. Biasanya kan di setiap kamar suka ada cermin ya, ada kaca. Coba kalian pegang kacanya, bagian permukaannya bagaimana? Halus. Sudah pasti halus ya. Dan yang ketiga yang bisa langsung kalian raba, yang bisa langsung kalian sentuh dan rasakan bagaimana permukaannya, yaitu lantai keramik kalian masing-masing. Coba sekarang kalian sentuh dan raba tuh permukaan keramik lantai kalian dengan kaki kalian juga sudah terasa kok. Bagaimana? Halus. Ya, itu adalah beberapa benda yang memiliki permukaan halus. Selanjutnya, Miss akan berikan contoh untuk benda-benda yang memiliki permukaan kasar. Benda yang pertama yaitu ban. Ban itu adalah roda. Kalian nanti bisa sentuh roda sepeda kalian atau roda motor ataupun roda mobil kalian di rumah ya, bisa kalian sentuh. Itu adalah contoh dari permukaan kasar. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada aspal. Aspal ya, untuk jalanan rumah kalian yang memang menggunakan aspal, coba kalian pegang diraba, itu bentuknya akan terasa kasar. Ataupun mungkin ketika kalian berjalan-jalan keluar kota lalu kalian melewati tol, itu kalian akan melihat jalan tol itu sepertinya halus, tapi ketika kalian sentuh dan kalian raba itu akan terasa kasar ya. Ingat, untuk contoh yang kedua ada aspal. Dan contoh yang ketiga
Nah, ini Miss berikan contoh yang ketiga yaitu pasir. Pasir ini merupakan benda yang memiliki permukaan kasar. Pasti kalian pernah dong pergi ke pantai. Kalian pasti pernah pegang pasir pantainya. Nah, itu adalah contoh dari permukaan kasar. Bagaimana? Mudah kan membedakan tekstur benda? Ingat ya, tekstur benda ini sangat berkaitan dengan kasar dan halusnya suatu benda. Ciri kedua suatu benda yaitu bentuk. Nah, bentuk ini terbagi menjadi dua. Bentuk benda itu ada yang tetap dan juga ada yang tidak tetap. Nah, untuk contoh-contoh bentuk tetap itu seperti apa, Miss? Nah, bentuk-bentuk benda yang sudah tetap ini contohnya ya benda-benda yang memiliki bentuk tidak berubah-ubah. Contohnya buku. Apakah bentuk buku akan berubah? Yang tadinya persegi akan berubah menjadi bulat? Tidak ya, bentuk buku kalau sudah persegi ya persegi aja. Kalau yang sudah bulat ya bulat aja, dia tidak bisa berubah bentuk sendiri kan. Nah, itu adalah contoh dari bentuk benda yang tetap. Kalau bentuk benda yang tidak tetap contohnya apa? Yaitu contohnya ya beberapa benda yang ketika dimasukkan ke dalam wadah itu akan menyerupai wadahnya. Contoh, cairan disinfektan di rumah kalian. Sekarang nih dalam masa COVID seperti ini pasti di rumah kalian sudah mempersiapkan cairan disinfektan, ya kan? Nah, ketika kalian melihat botol disinfektan berarti si cairannya itu ya akan membentuk botol. Seperti itu kan? Sama halnya seperti air minum yang kalian minum. Ketika kalian menuangkan air minum kalian ke dalam gelas, ya air minumnya akan berbentuk seperti gelas. Tapi ketika kalian menuangkan air minum itu ke dalam panci, air minumnya otomatis akan berubah bentuknya seperti panci. Seperti itu ya. Jadi bentuk benda itu ada dua. Ada benda yang bentuknya tetap dan juga ada benda yang bentuknya tidak tetap. Nah, bentuk benda tidak tetap ini selalu menyerupai wadahnya. Untuk pembahasan terakhir, benda dapat dibedakan berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anak, wujud benda itu terbagi menjadi tiga. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda yang memiliki wujud gas. Berikut ini Miss akan jelaskan apa yang dimaksud dengan benda padat, benda cair, dan benda gas beserta contohnya. Yang pertama yaitu benda yang memiliki wujud padat. Nah, benda padat ini memiliki ukuran yang tetap dan bentuknya pun tidak berubah. Sebagai contoh yaitu buku, pulpen, pensil, penghapus, lalu pakaian kalian, batu, bantal, meja. Nah, itu semua adalah benda-benda yang memiliki wujud padat. Nah, selanjutnya kita akan ke benda yang memiliki wujud cair. Untuk benda cair ini, dia memiliki ukuran yang tetap tapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Nah, bagaimana cara kita membedakan benda padat dan benda cair? Ini sangat mudah. Untuk benda cair ini, sebagai contoh ada air, kecap, es, dan sirup. Banyak ya yang lainnya yang tidak disebutkan. Nanti bisa kalian cari sendiri benda-benda mana yang memiliki wujud cair. Nah, balik lagi tadi Miss tanyakan bagaimana caranya kita membedakan benda cair dan benda padat. Ini sangat mudah dan bisa langsung kalian praktekkan di rumah. Sebagai contoh atau sebagai bahan praktek yaitu tinggal kalian siapkan air, lalu gelas dan juga mangkuk. Kalian tuangkan air tersebut ke dalam gelas. Kalian lihat bentuknya.
Dengan ukuran yang sama, kalian tuangkan ke gelas, kalian pasti akan melihat bahwa air tersebut bentuknya menyerupai wadah tersebut, yaitu menyerupai gelas, ya kan? Nah, dengan ukuran yang sama tadi, coba sekarang kalian tuangkan ke dalam mangkuk. Jadi, air yang ada di dalam gelas tadi, kalian tuangkan ke dalam mangkuk. Bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya akan tetap menyerupai wadah si gelas atau akan berubah menyerupai wadah si mangkuk? Nah, karena airnya tadi dalam gelas sudah dituangkan ke dalam mangkuk, pastinya air tersebut akan menyerupai mangkuk, tidak menyerupai gelas ya. Kenapa? Karena air ini termasuk benda cair yang bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Berbeda dengan benda padat. Benda padat mau disimpan ke kardus, mau disimpan ke dalam lemari, bentuknya tidak akan berubah. Sebagai contoh, buku kalian. Buku kalian mau kalian simpan di dalam lemari atau mau kalian simpan di atas meja ataupun kalian akan simpan di dalam kardus, bentuknya akan tetap seperti itu. Bentuknya akan tetap seperti buku, tidak akan menyerupai wadahnya ya. Itu perbedaan antara benda padat dan juga benda cair. Nah, untuk wujud yang terakhir adalah gas. Gas di sini bisa kalian temui pada angin dan juga balon. Angin dan balon ini merupakan contoh benda yang memiliki wujud gas ya. Balon itu kalau disimpan gas itu bentuk dan ukurannya akan berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya angin dan juga balon. Nah, angin dan balon ini karena tidak bisa kita lihat ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa angin dan balon ini memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah. Jadi bentuknya tidak bisa kita lihat, oh bentuknya kotak ini angin, nggak bisa. Oh bentuknya bulat, itu nggak bisa. Nah itu sebabnya gas ini memiliki ciri yaitu ukuran dan bentuknya berubah-ubah. Seperti itu ya anak-anak, bisa kalian cari lagi di rumah benda-benda apa saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, cukup sekian penjelasan dari Miss. Setelah ini Miss akan tampilkan beberapa kosakata yang digunakan dalam materi sekarang ini, yaitu mengenai beragam benda ya, keanekaragaman benda. Ini adalah beberapa kosakata yang kita gunakan dalam pembahasan keberagaman benda. Silahkan kalian catat atau cukup kalian pahami saja. Cukup sekian pembahasan dari Miss. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.